Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Suro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar di hipnotis semar mendem. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ragam hipnotis dan juga gelombang otak. Nanti dilanjutkan ke faktor-faktor pendukung keberhasilan dari hipnotis itu sendiri. Baik, untuk yang pertama adalah ragam hipnotis atau jenis-jenis hipnotis ya. Pada dasarnya semua hipnotis adalah self hipnotis atau menghipnotis diri sendiri. Tetapi kadang kita membutuhkan seorang penghipnotis untuk menuntun kita mencapai trance. Hipnotis yang tercapai dengan bantuan penghipnotis disebut heterohipnotis. Tetapi peran penghipnotis hanya sekedar petunjuk jalan, sedangkan kendali penuh untuk mengikuti atau menolak proses menuju trance tetap ada di tangan klien. Secara umum, pengembangan ilmu hipnotis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah clinical hipnotis atau hipnoterapi. Pengertiannya adalah cabang hipnotis yang digunakan untuk tujuan terapi dan membantu proses penyembuhan masalah mental, pikiran, dan berbagai masalah fisik yang timbul akibat pengaruh faktor psikologis. Yang kedua adalah stick hipnotis. Cabang hipnotis yang digunakan untuk tujuan hiburan, lebih dikenal dengan sebutan hipnotis panggung. Biasanya klien yang dipakai adalah klien yang sudah dilatih untuk menerima sugesti tertentu atau dari penonton dengan menggunakan teknik seleksi tertentu. Jadi biasanya untuk hiburan ini ada yang dipersiapkan dan juga ada seorang penghipnotis harus bisa mencari celah untuk bagaimana membuat klien ini atau sasaran ini bisa cepat untuk menerima sugesti. Nah, yang ketiga adalah forensik hipnotis. Cabang hipnotis yang digunakan untuk tujuan investigasi, penyelidikan atau hal yang lain yang berhubungan dengan eksplorasi ingatan manusia akan suatu informasi yang terpendam dan yang dibutuhkan. Jadi untuk memutar memori, berapa lama atau flashback ke belakang. Nah, ini bisa digunakan juga melalui cabang atau forensik hipnotis. Nah, biasanya digunakan di kepolisian atau mungkin di instansi-instansi yang terkait. Nah, yang keempat adalah metaphysical hipnotis. Nah, satu-satunya cabang hipnotis yang belum sepenuhnya terjangkau oleh logika manusia. Ini kebanyakan masih berupa teori maupun tindakan eksperimental yang kurang bisa dianalisa faktor pemicu dan penghambatnya. Metaphysical hipnotis ini biasanya masih dikaitkan dengan kekuatan magis atau hal-hal yang berbau mistis. Sebagai seorang penghipnotis ini harus diketahui macam-macam atau gelombang otak manusia. Jadi gelombang otak manusia itu terdiri dari 4 macam. Ada beta, alfa, theta, dan delta. Nah, gelombang-gelombang ini bahkan bisa diukur juga dengan satu alat yang bernama EEG,
Apa artinya iki? Elektroenselografi. Nah, sebenarnya keempat gelombang ini muncul dan bekerja secara bersamaan pada manusia ya. Hanya saja jika salah satu bekerja lebih aktif dan dominan, maka ketiga gelombang yang lain cenderung menjadi pasif. Nah, gitu loh. Jadi sebetulnya itu gelombang otak manusia ini bekerja bersama-sama, tetapi ketika ada satu yang diaktifkan lebih, itu yang ketiga itu cenderung untuk pasif dia. Nah, kalau gelombang beta itu gelombang sadar ya. Biasanya kalau kecepatan kah ini 40 Hz ya. Kalau gelombang alfa dan theta ini adalah bawah sadar. Ya, gelombangnya dari gelombang 12 Hz ke 8 Hz ya. Untuk delta ini adalah tidur 4 Hz sampai 0,1 Hz. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya. Untuk gelombang beta itu adalah gelombang otak dengan frekuensi paling tinggi dan paling sering dipakai oleh manusia atau masyarakat. Kita menyebutnya beta atau sebagai pikiran sadar ya. Saat beta aktif, maka pikiran manusia mempunyai sistem pertahanan berupa penyaring informasi yang disebut dengan area kritik. Jadi ketika kita sadar, kita mungkin ngobrol dengan teman, lagi melakukan sesuatu dalam kondisi yang kesadaran aktif, maka itu gelombang otak kita itu berada pada frekuensi 12 sampai 40 Hz, yaitu dikenal dengan gelombang beta. Ya, untuk yang kedua adalah gelombang alfa. Gelombang alfa ini frekuensinya 8 sampai 12 Hz ya. Gelombang alfa ini merupakan area sugestif ya, berhubungan dengan kondisi pikiran yang rileks dan santai. Alfa merupakan jembatan penghubung menuju alam bawah sadar ya. Dalam gelombang alfa ini, area kritik dari gelombang beta mulai melemah sehingga semua informasi bisa masuk ke dalam pikiran manusia tanpa penyaring yang kuat. Nah, kita juga bias mengingatkan gambaran mental dalam pikiran dan merasakan sensasi di seluruh indera, kita dapat lebih maksimal. Jadi dalam indera baik penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa dan lain sebagainya itu akan lebih cenderung maksimal pada gelombang alfa ini. Ya. Selanjutnya adalah gelombang theta. Gelombang theta ini frekuensinya berada di 4 sampai 8 Hz ya. Pengertiannya adalah gelombang theta sering kita rasakan saat kita tertidur dan bermimpi. Nah, kadang-kadang mimpi yang kita alami bisa meninggalkan rasa takut mendalam atau kebahagiaan yang luar biasa dalam pikiran kita, dan bahkan perasaan tersebut bisa terbawa sampai kita terbangun. Ya, padahal kita jelas mempunyai pengetahuan bahwa kita tidak benar-benar mengalaminya. Nah, theta ini merupakan wujud utuh dari pikiran alam bawah sadar. Ya. Theta merupakan tempat penyimpanan ingatan jangka panjang dan jangka pendek berupa inspirasi, kenangan, sensasi, dan perasaan manusia yang kebanyakan terlupakan oleh pikiran sadar. Dalam gelombang theta ini, area kritik benar-benar nonaktif sehingga sugesti yang ditanamkan dalam kondisi theta bisa langsung diterima dan dijalankan oleh pikiran manusia. Jadi biasanya kalau seorang penghipnotis ini harus bisa membawa talent ini atau klien ini ke gelombang theta untuk dia menerima sugesti-sugesti yang disampaikan. Ya, untuk selanjutnya adalah gelombang delta. Ya, gelombang delta ini frekuensinya di 0,1 sampai 4 Hz. Ya. Gelombang otak dengan frekuensi terlemah yang kita rasakan saat tertidur sempurna tanpa mimpi. Ya, dalam gelombang delta, manusia biasanya mengalami proses istirahat untuk pemulihan dirinya. Ini adalah satu-satunya gelombang yang terputus dari dunia luar, sehingga komunikasi maupun raport tidak bisa dijalin pada gelombang delta ini. Jadi ketika kita pernah
tertidur ya toh, pernah tertidur tanpa mimpi dan kita bangun itu segar sekali. Nah, itu berarti pemulihan kondisi itu atau gelombang otak kita pada frekuensi 0,1 sampai 4 Hz. Jadi itu gelombang otak kita sudah berada pada gelombang otak delta. Nah, ini harus diketahui untuk pemula ya, untuk pemula. Kalau memang mau belajar hipnotis ini juga harus dimengerti dan dipelajari. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor pendukung dari keberhasilan hipnotis. Ya, faktor pendukung dari keberhasilan hipnotis. Yang pertama adalah kesediaan. Nah, jadi klien ini ya harus bersedia untuk dihipnotis. Nah, kesediaan klien ini sebaiknya bukan berdasarkan pada paksaan dan hindari klien yang bertujuan menantang kemampuan hipnotis. Nah, kalau saya biasanya kalau sudah menentukan satu talent ya bagaimana caranya bagaimana kan gitu loh. Ketika dia menantang ya saya harus bisa mendapatkan atau membuat mereka terhipnotis. Nah, itu kalau saya. Untuk yang kedua adalah pengetahuan. Pengertiannya adalah klien mengetahui manfaat hipnotis bagi dirinya dan penghipnotis seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup dan kemampuan melakukan proses hipnotis dengan baik. Jadi ini adalah kita sebelum melakukan setelah bersedia kita harus memberikan edukasi kepada dia bahwasanya hipnotis ini bermanfaat dan juga bisa membawa ke relaksasi atau mungkin traits yang sempurna. Nah, yang selanjutnya adalah kepercayaan. Ya. Jadi klien percaya pada penghipnotis baik dari segi kepribadian maupun kemampuan dalam menjalankan perannya. Jadi kepercayaan itu juga perlu. Makanya tanamkan di situ satu titik tanda lah. Jadi untuk menggugah kepercayaan dia, bagaimana cara penghipnotis untuk berkomunikasi, bagaimana cara penghipnotis untuk meyakinkan kepada klien itu. Selanjutnya yang keempat adalah suasana ya. Kalau memang masih ragu-ragu atau masih pemula, sebaiknya membawa klien ini untuk berlatih di tempat yang lingkungan yang mendukung lah. Mendukung dalam artian ada ketenangan atau mungkin si klien ini juga ada waktu luang, nah diberikan aroma-aroma yang wangi dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor pendukung untuk tercapainya keberhasilan dalam menghipnotis. Nah, yang selanjutnya adalah timbal balik ya. Timbal balik ini lebih ke terjalinnya komunikasi dan respon positif antara klien dan penghipnotis sebelum dan selama proses hipnotis. Nah, selanjutnya adalah kejelian ya. Kejelian ini tergantung pada seorang penghipnotis ya. Jadi seorang penghipnotis harus menguasai traits level test ya, dengan sempurna sehingga mampu memberikan sugesti hanya dalam area sugestif klien. Selain itu juga agar penghipnotis bisa menggunakan teknik deepening pada saat klien belum mencapai tahap trace yang diharapkan selama proses hipnotis berlangsung. Nah, jadi ini harus bisa istilahnya membaca situasi, melihat kondisi klien ini apakah benar-benar sudah masuk dalam kondisi yang rileks atau belum. Jadi ketika dia belum masuk ke kondisi rileks atau mungkin alam bawah sadarnya belum siap untuk menerima sugesti yang diberikan, maka harus dilakukan deepening untuk memperdalam lagi trace-nya atau rileksnya dari si klien itu ya. Tujuan, nah terakhir adalah tujuan. Untuk klien dan seorang penghipnotis mempunyai tujuan yang sama. Misalkan ada seorang klien nih, contoh meminta terapi, maka berikanlah terapi yang sesuai dengan permintaannya. Ya, jangan memberikan sesuatu di luar dari permintaannya, karena ketika itu diberikan di luar dari permintaannya, bisa-bisa nanti di tengah perjalanan hipnotis itu sugesti itu akan lepas. Nah, ketika sugesti itu akan lepas,
banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Contohnya, salah satu contohnya adalah hilangnya kepercayaan terhadap si penghipnotis itu. Baik ya para sahabat, mungkin untuk saat ini atau kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke selanjutnya. Tetap stay tune di channel Bang Suro Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.